Ngopi dulu. Dingin guys. Hmm. Hai, coba tebak. Sekarang saya sedang berada di mana? Yang jelas bukan di rumah ya guys. Ini pakai sarung tangan tebal dan jaket polar untuk menghangatkan tubuh saya nih. Ini sedang berada di dalam tenda yang suhunya lebih hangat. Sementara di luar mungkin saat ini suhunya ya sekitar 5 derajat atau bisa jadi mendekati titik beku. Dan selain suhu yang rendah, di luar itu angin juga kencang ya, sehingga tidak memungkinkan saya membuat konten di luar. Karena suaranya akan bersaing juga dengan tiupan angin, kemudian mungkin juga pasir dari arah puncak, dan suara-suara alam lainnya. Nah, kali ini saya ingin membuat konten tentang apa yang disebut sebagai financial freedom. Mengapa saya mengangkat tema financial freedom atau kebebasan keuangan ini? Karena saya ingin berbagi pengalaman. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa kerjaan saya sekarang nih ya, tiap bulan bahkan bisa 2-3 kali naik gunung. Kan naik gunung nggak gratisan ya, berbayar. Apalagi kalau lokasinya jauh ya, keluar Jawa. Bahkan rencana nanti mau ke Kilimanjaro. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Financial freedom atau kebebasan keuangan artinya adalah seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar sehari-hari tanpa perlu bekerja konvensional ya, dari pagi sampai sore bahkan mungkin sampai malam. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, itu tuh. Bagi kalian yang masih mahasiswa atau pekerja yang baru memulai, pekerja yang sudah belasan tahun atau mungkin pekerja yang menjelang pensiun, mungkin ini pengalaman yang perlu kalian dijadikan sebagai alternatif saat nanti kalian sudah tidak lagi bekerja secara formal. Atau bahkan mungkin dengan beraninya mengundurkan diri dari pekerjaan formal karena ingin mengalami apa yang disebut sebagai financial freedom, kebebasan keuangan. Hidup menjadi tuan untuk diri sendiri. Kan kalian tidak mungkin menginginkan hidup terus-menerus jadi karyawan, menjadi budak dari orang-orang yang ada di atas, yang menentukan hidup dan matinya kalian. Nah, 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalian harus mampu membedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan. Mengapa? Karena kebutuhan hidup itu bisa dikalkulasi secara matematis dengan akurat. Misalnya, kalau kalian masih lajang nih, kalian butuh berapa kali makan dalam sehari? Berapa rupiah sekali makan? Selain makan, kebutuhan misalnya kontrak apartemen atau sewa kos-kosan, itu berapa per bulannya? Kemudian pulsa berapa per bulan, transportasi, dan kebutuhan hangout, dan seterusnya. Nah, bagi kalian yang sudah berkeluarga mungkin, berapa kebutuhan paling dasar untuk diri kalian, pasangan, anak-anak, dan sebagainya. Termasuk tentu saja biaya sekolah. Nah, itu kebutuhan hidup. Bisa dikalkulasi secara matematis dengan tepat dan akurat. Beda dengan keinginan. Contoh, kalian sudah punya handphone yang masih bisa digunakan. Tapi kemudian kalian ingin ganti, ingin upgrade dengan model dan teknologi yang lebih canggih. Pertanyaannya, apakah itu dibutuhkan sementara handphone yang sebelumnya masih ada? Atau kalian sudah punya mobil yang masih bisa digunakan, baik interiornya masih nyaman, eksteriornya juga masih cukup layak dipandang, mesinnya juga masih oke. Kemudian karena kalian mendapatkan bonus tertentu misalnya, yang memungkinkan kalian bisa beli baru, apakah beli mobil baru menjadi suatu kebutuhan? Apakah hanya keinginan? Nah, ketika kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, itu langkah awal yang tepat untuk menuju financial freedom. Yang kedua, setelah mampu membedakan keinginan dan kebutuhan, kalian harus mampu saving penghasilan kalian. Karena financial freedom bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya penghasilan kalian tiap bulan. Ketika tidak mampu men-saving, mengalokasikan dana untuk entah itu ditabung sebagai bentuk saving yang paling dasar, kemudian didepositokan, membeli emas, logam mulia, baik dalam wujud fisik maupun sekarang sudah berkembang dalam bentuk digital yang lebih sederhana, atau mungkin
mencoba-coba sebagai investor, membeli reksadana bahkan saham. Nah, sebesar apapun penghasilan kalian tiap bulan, kalau tidak mampu menyisihkannya untuk saving dalam berbagai bentuknya tentu saja, apalagi dikombinasikan dengan gaya hidup yang tinggi supaya orang lain mengagumi kalian dan keluar dari mulut mereka kata, wah keren, maka bisa dipastikan hidup kalian akan terus-menerus ketergantungan, tidak akan mampu mencapai financial freedom. Nah, setelah kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, pada level berikutnya mampu saving secara kontinu tiap bulan dari penghasilan kalian, dan kemudian bahkan muaranya adalah menjadi investor. Nah, mungkin kalian tidak perlu menunggu usia 55 tahun bahkan 60 tahun untuk pensiun. Bisa jadi kalian sudah mampu menjadi orang yang financial freedom, orang yang berada dalam kondisi kemerdekaan finansial pada usia 30-an atau 40-an. Kenapa tidak? Dan kemudian kalian bisa enjoy with your life dengan naik gunung, traveling, kemudian lebih banyak aktivitas sosial dan sebagainya seperti saya nih. Nah, sebelum saya memasuki masa pensiun, dalam benak saya tidak terbersit sama sekali saya akan menjalani kehidupan sebagai investor. Kenapa? Karena dalam bayangan saya selama puluhan tahun, investor itu butuh keahlian tingkat tinggi. Kemudian juga orang-orang yang punya aset puluhan, ratusan miliar rupiah, atau bahkan triliunan misalnya. Nah, setelah saya memasuki masa pensiun, kemudian banyak belajar dari berbagai sumber, berbagai pihak, ternyata itu semua mengubah paradigma saya tentang investasi. Jadi, investasi tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki cuan yang berlimpah. Kalian, misalnya, para karyawan yang bekerja dengan gaji UMR, bisa memulai dari sekarang menjadi investor kecil-kecilan, termasuk saya. Apa tahap awal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam seperti saya? Setelah saya mempelajari sekian lama dunia investasi, dunia finance yang aman, kalau kita mau investasi dalam jangka panjang yang nilainya terus bertumbuh, maka belilah reksadana. Walaupun returnnya tiap tahun ya nggak jauh berbeda dengan deposito, tetapi aman. Kalian tidur saja bisa nyenyak itu tanpa perlu diganggu oleh bayangan-bayangan reksadana kalian up and down secara dramatis, secara ekstrim. Kalau kalian sudah mulai terbiasa dalam dunia investasi reksadana, mungkin ya meningkat ke level berikutnya, mulai investasi di saham. Nah, supaya aman, belilah saham-saham perusahaan yang relatif bagus fundamental finance-nya. Kalau misalnya di dunia perbankan, sudah sangat dikenal itu. BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu bank-bank yang fundamental finance-nya cukup bagus. Nah, bagi kalian yang pemula, mungkin ya, satu di antara alternatifnya adalah kalian membeli perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, walaupun harganya mahal. Untuk membuka pengalaman bagaimana dunia investasi yang sesungguhnya, seperti berselancar di atas gelombang lautan yang bergulung-gulung. Nah, jangan sampai kalian nanti tergulung ombak, tapi harus menunggangi ombak, istilahnya begitu. Dan itu butuh waktu, butuh pengalaman. Kalau diibaratkan aset itu seperti telur, dan kita punya mungkin puluhan atau bahkan ratusan telur, jangan sampai telur itu ditempatkan dalam satu kotak. Mengapa? Karena ketika kotak itu terguncang, maka seluruh telur di dalam kotak akan pecah. Oleh sebab itu, telur-telur itu harus ditempatkan pada kotak-kotak yang berbeda. Seperti halnya aset kita. Aset kita, katakanlah misalnya saya punya uang sekian miliar, tidak boleh ditempatkan dalam satu platform, misalnya terutama yang beresiko ya, misalnya membeli saham semuanya, 2M membeli saham. Mengapa? Karena ketika kondisi pasar keuangan kita ambruk, maka uang 2M saya yang diinvestasikan di saham tersebut akan juga drop, bahkan mungkin going with the wind blow. Nah, oleh sebab itu, aset saya yang 2 miliar tadi
Ini sebagai contoh ya, karena bisa jadi kurang, bisa jadi lebih itu asetnya. Harus ditempatkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, sebagian dibelikan properti, misalnya, atau sawah di kampung yang seringkali orang-orang kampung menjualnya murah untuk kebutuhan mendesak. Atau beli dalam bentuk logam mulia, baik dalam bentuk batangan maupun dalam bentuk digital. Atau didepositokan. Atau sebagian juga ditabung, karena seringkali ada kebutuhan yang mendesak. Kalau misalnya deposito, kelemahannya ketika saya butuh hari ini, karena ada tenornya. Kalau misalnya deposito saya tenornya 3 bulan, maka saya akan bisa mencairkan 3 bulan kemudian dan dapat bunganya. Kalau dicairkan lebih awal, akan kena penalti dan bunganya juga hilang. Apalagi kalau kalian beli misalnya saham. Sekarang saya beli 9.000 misalnya, besok kebutuhan mendesak mau dijual, sementara harganya 8.000 dijual, sama dengan buang uang ya, atau membakar uang. Nah, jadi aset kita harus ditempatkan dalam kotak-kotak yang berbeda, supaya ketika terjadi guncangan di satu kotak, kotak-kotak yang lain aman. Setelah retire dari pekerjaan formal sebagai pendidik selama 3 dekade, saya awalnya galau juga nih guys. Kenapa? Karena harus menyesuaikan atau mengadaptasi diri dengan kehidupan yang baru. Yang biasanya rutinitas saya jam 4:30 bangun, mandi, kemudian ritual sholat subuh, pergi ke tempat kerja, nyampe di tempat kerja pagi-pagi, misalnya bikin kopi, kemudian siap-siap bekerja sampai jam 2 atau jam 3 mengajar, setelah itu kembali ke rumah, nanti di akhir bulan dapat gaji. Nah, kemudian setelah saya berhenti bekerja, saya tidak punya rutinitas itu. Bagi kalian yang selama ini, seperti saya juga ya, terkurung dalam zona nyaman selama 3 dekade, nggak mudah loh. Selain mengadaptasi aktivitas sehari-hari, juga bagaimana mengadaptasi finansial. Dan ini lebih sulit lagi. Yang tadinya saya setiap bulan ada rutinitas pendapatan yang pasti tiap bulannya, sekian juta rupiah misalnya. Nah, kemudian setelah pensiun, saya tidak mendapatkan pendapatan yang seperti yang sebelumnya saya dapatkan. Kemudian saya belajar dari berbagai sumber, dari berbagai pihak, bagaimana mengelola aset yang saya miliki. Ada pepatah mengatakan, investasi bukan cara cepat untuk menjadi kaya, tapi investasi adalah cara pasti untuk menjadi kaya. Nah, peribahasa itu saya modifikasi supaya lebih soft, karena kalau kaya itu kesannya ada nuansa arogan ya. Saya ganti menjadi begini nih kalimatnya. Investasi bukan cara cepat untuk mencapai financial freedom, tapi cara pasti untuk mencapai kebebasan finansial. Selamat mencoba berinvestasi dan meraih kebebasan finansial.